Chapter 136. Babak penyisihan 5. Para murid di grup 8 pun semakin waspada kepada Lin Yan saat ini, tetapi tidak untuk murid dengan tingkat kultivasi alam roh tahap ke-8 karena merasa bahwa tidak mungkin Lin Yan untuk mengalahkan mereka. Sementara itu, Gu Yuena yang berada di kejauhan hanya menatap ke arah anggota klan Yi dengan tatapan dingin. Ia tentu tidak akan takut dengan klan seperti itu karena klan Gu-nya bisa menghancurkan klan Yi dalam waktu beberapa hari saja. Lin Yan. Gu Yin semakin gugup karena Lin Yan bisa saja didiskualifikasi dari babak penyisihan setelah menyerang seorang murid secara terang-terangan. Lin Yan menatap ke arah Gu Yin sambil berkata, "Tidak apa-apa. Aku tidak melakukan kesalahan sama sekali. Sekte tidak akan memiliki hak untuk mengeluarkan aku dari babak penyisihan." Tetua yang mendengar itu pun memasang wajah marah karena sadar bahwa Lin Yan tidak sebodoh kelihatannya. Ia juga sadar bahwa sebelumnya Lin Yan hendak membunuh murid tersebut tetapi masih bisa menahan diri karena tahu konsekuensinya sangat berat. Ia juga paham bahwa Lin Yan sengaja memancing amarah anggota klannya untuk menyerangnya. Lalu Lin Yan pun bergerak untuk memberi pelajaran dengan alasan bahwa ia lebih dulu diserang. "Ayo, aku akan mengobati lukamu." Lin Yan pun perlahan berjalan keluar dari arena dan Gu Yin hanya menurut. Ia merasa sangat senang bahwa Lin Yan memperlakukannya dengan sangat baik. Semua murid menatap ke arah Lin Yan dengan kebencian sekaligus kewaspadaan. Kebencian mereka tentu karena Dewi Salju mereka telah direbut, sementara rasa waspada karena Lin Yan sangat mudah mengalahkan kultivator yang setingkat dengannya. Setelah beberapa tetua mendiskusikan apa yang terjadi dengan tetua kedua yang sedari awal menyaksikan semua itu pun mengambil keputusan bahwa Lin Yan memang tidaklah bersalah dan juga dianggap membantu para tetua untuk menghentikan seorang murid melukai murid lainnya secara sengaja. Perbuatan Lin Yan mematahkan lengan anggota klan Yi juga tidak disalahkan karena murid tersebut lebih dulu menyerang Lin Yan yang hanya mencoba membantu. Tetua kedua tentu sudah menyadari semua apa maksud Lin Yan ketika menghina seorang tuan muda dari klan Yi. Pemikiran seperti itu hanya dimiliki oleh para rubah tua licik dan ia semakin heran bagaimana cara Lin Yan dibesarkan oleh Lin Ming dan Lin Si. Tentu saja tidak ada yang tahu bahwa Lin Yan dibesarkan dengan cara yang sangat teliti. Sebagai sosok yang telah hidup dalam waktu yang sangat lama, Lin Ming dan Lin Si tentu tahu cara mendidik anak walaupun sedikit keras agar menjadi seseorang yang berkualitas di kemudian hari. Dan Lin Yan telah mendapatkan pendidikan keras selama hampir 14 tahun dalam banyak bidang. Tentu semua cara berpikir Lin Yan yang tidak logis diajari oleh Lin Si yang sangat ahli untuk memutarbalikkan fakta dan membuat rencana untuk menjebak seseorang agar mendapatkan keuntungan. Pertandingan terus berlanjut karena tidak ada masalah yang terjadi. Lin Yan saat ini sedang mengobati Gu Yin dengan seksama karena banyak luka serta yang paling parah adalah pinggang Gu Yin yang mengeluarkan banyak darah. Di grup pertama, Gu Yuena juga telah dikalahkan di pertandingan ketiga yang ia ikuti. Ia sudah puas dengan perkembangannya karena mampu mengalahkan dua murid dengan tingkat kultivasi alam roh tahap keempat dan kelima. Ia juga melakukan perlawanan sengit melawan murid tingkat alam roh tahap ke-6 tetapi akhirnya kalah juga karena perbedaan kultivasi yang terlalu jauh. Di grup 7,
Huan Kai terus menang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan untuk lawan pertamanya hampir saja tewas jika Tetu tidak menghentikan serangannya. Lin Yan juga terus-menerus bertarung melawan kultivator tingkat alam roh tahap ke-7. Ia belum menggunakan tombaknya sama sekali tetapi sudah menggunakan ki petir hitam karena sedikit kesulitan melawan murid yang memiliki kemampuan tempur tinggi. Waktu terus berlalu. Tanpa disadari, hari sudah sore dan hanya beberapa pertandingan saja yang tersisa. Pertandingan final grup 1-6 telah selesai. Hanya tersisa grup 7 dan 8 yang belum ada pemenangnya. Pertandingan final penyisihan grup 7. Peserta nomor 19 dan 33 dipersilahkan masuk ke arena. Teriak tetua yang menjadi wasit di grup 7. Huan Kai yang terus memenangkan pertandingan pun masuk ke dalam panggung dengan wajah dingin seperti biasa. Ia hanya menunjukkan emosinya di depan adik kecilnya atau Gu Yuena dan Gu Yin. Semua mata tertuju pada Huan Kai karena bisa dikatakan ia adalah wanita cantik luar biasa dan sangat panas dalam ukuran tubuh. Namun tidak ada yang berani merayu Huan Kai karena nama depannya yang terkenal sebagai klan pembunuh. Huan Kai yang tiba di arena pun menatap ke arah murid pria dengan wajah dingin dengan tingkat kultivasi alam roh tahap ke-8. Pertandingan final setiap grup tentu saja tidak dilakukan serempak seperti sebelumnya karena sekte ingin menunjukkan pertunjukan antara murid berkualitas yang akan menjadi peserta untuk mengikuti kompetisi antar sekte. 6 murid tingkat alam roh yang sudah menjadi peserta kompetisi tentu akan melihat dengan seksama ke arah Huan Kai yang masih bertahan sampai saat ini dengan tingkat kultivasi alam roh tahap kelima yang bisa dikatakan sudah sangat luar biasa. Lin Yan juga menonton pertarungan tersebut bersama dengan Gu Yuena dan Gu Yin. Ia melihat ke arah murid yang menjadi lawan terakhir kakaknya. Senyum Lin Yan terlihat sedikit karena tahu bahwa kali ini kakaknya pasti akan menggunakan semua kekuatannya untuk mengalahkan musuh karena ini juga menyangkut masa lalu kakaknya. Anggota klan Si. Sungguh tidak terduga bahwa lawan terakhir kakak adalah musuh yang memang harus disingkirkan. Batin Lin Yan saat melirik ke arah pinggang murid tersebut yang memiliki tanda pengenal untuk anggota klan Si. Zep. Di kedua tangan Huan Kai, 2 pedang muncul. Keduanya adalah pedang hitam kematian. Pengguna pedang ganda. Anggota klan Si mengerutkan keningnya karena tidak tahu bahwa anggota klan Huan akan menggunakan pedang ganda. Tentu ia tahu bahwa Huan Kai berasal dari klan Huan yang dimusnahkan oleh klannya hanya dengan melihat teknik ki bayangan yang Huan Kai gunakan selalu. Tampaknya ini sudah ditakdirkan. Sekali lagi anggota klan Huan akan jatuh di tangan klan Si. Dan ingat, anggota klan Si yang mengalahkanmu bernama Sifu. Ucap Sifu sambil mengeluarkan 2 pedang karena ia juga pengguna pedang ganda. Setiap anggota klan Si menang kebanyakan menggunakan pedang ganda. Aura putih kemerahan merembes dari tubuh Sifu. Para anggota klan Si adalah ahli dalam menggunakan ki cahaya yang memiliki sifat panas. Huan Kai sama sekali tidak membalas. Uap gelap perlahan merembes dari tubuhnya serta dari 2 pedang hitam kematian. Para tetua juga menantikan pertandingan ini karena ingin melihat apakah anggota klan Huan akan jatuh kembali di tangan anggota klan Si atau tidak. Pertandingan final penyisihan grup 7.
Dimulai. Teriak tetua dengan nada yang keras yang membuat semua peserta sebelumnya dan semua murid yang menonton pun bersemangat untuk melihat pertarungan seperti apa yang akan diperlihatkan oleh kedua murid yang menjadi calon peserta kompetisi antar sekte. Chapter 137. Babak penyisihan 6. Zep. Huan Kai dan Sifu melesat dengan kecepatan penuh sambil mengayunkan kedua pedang yang ada di tangan mereka. Tring, tring, bus. Ki cahaya dan bayangan pun meletus ke segala arah. Retakan terlihat di lantai arena ketika kedua serangan saling berbenturan. Kau lumayan kuat untuk tingkat alam roh tahap kelima. Sifu menyeringai dan menepis pedang Huan Kai dengan pedang yang ada di tangan kanannya sekuat tenaga. Sring. Sifu pun langsung mengayunkan pedangnya yang telah diselimuti oleh ki cahaya yang membuat pedangnya tampak berdengung setiap saat. Sraing. Ilusi bayangan. Srak. Tubuh Huan Kai terbelah lalu tampak pudar karena menggunakan teknik miliknya dengan sempurna. Sifu memasang wajah serius dan mencoba untuk mencari keberadaan Huan Kai. Langkah bayangan. Huan Kai yang muncul di jarak sekitar 7 meter pun langsung melesat dengan kecepatan tinggi seperti bayangan kabur. Ia pun langsung membuat gerakannya juga dengan kedua pedang yang ada di tangannya. Gaya pedang Huan. Tebasan penyembeli. Sifu yang melihat Huan Kai menyerangnya pun buru-buru untuk menahannya dengan teknik berpedang miliknya juga. Sraing, sraing, terang, srak. Huan Kai yang melewati Sifu berhasil mendaratkan satu tebasan sementara satu tebasan lainnya berhasil ditahan. Sifu yang merasakan sakit di dadanya pun marah. Tidak menyangka bahwa dalam waktu singkat, Huan Kai berhasil melukainya. Ia sadar bahwa teknik berpedang gaya Huan milik Huan Kai telah mencapai tahap sempurna seolah-olah Huan Kai memang terlahir untuk menggunakan gaya pedang seperti itu. Sialan! Teriak Sifu dan auranya meledak. Krak, krak. Permukaan lantai arena memiliki banyak retakan. Seluruh tubuh Sifu kini diselimuti oleh ki cahaya yang terlihat sangat pekat. Kau akan membayarnya, anggota klan Huan. Akan kuperlihatkan kenapa kalian klan Huan kalah berperang melawan klan Si. Ucap Sifu saat ia menusuk kedua pedangnya ke arah lantai tanpa melihat ke belakang tempat Huan Kai berada. Pedang cahaya penghakiman. Para tetua yang melihat itu pun langsung mengangguk kecil karena para anggota klan Si memiliki kemampuan untuk menangkal kemampuan para anggota klan Huan. Dan kali ini, Sifu menggunakan salah satu teknik memiliki ruang lingkup serangan yang sangat luas. Huan Kai yang menatap itu tidak gentar sama sekali. Pun langsung menyentuh permukaan lantai dan sudut bibirnya naik sedikit. Pedang-pedang yang terbuat dari cahaya perlahan muncul dari dalam lantai karena Sifu menyalurkan ki cahaya miliknya sebanyak mungkin untuk menciptakan pedang cahaya untuk menyerang Huan Kai dari bawah. Inilah mengapa anggota klan Huan kalah karena posisi mereka akan langsung terkena serangan jika menggunakan ki bayangan untuk bersembunyi. Tetapi, tidak untuk Huan Kai yang memang jenius terbaik yang pernah terlahir di klan Huan. Dunia bayangan. Uap hitam menyelimuti seluruh arena. Tidak sampai di situ. Huan Kai tampak mencengkram erat ki bayangan yang telah menutupi seluruh area. Para tetua dan semua murid yang menonton itu tahu bahwa ini adalah pertarungan yang singkat karena kedua murid langsung menggunakan kekuatan penuh di awal.
Ini juga berkaitan dengan permusuhan kedua klan sehingga mereka tidak mau mengulur-ulur waktu dan ingin secepatnya menghabisi musuh. Bayangan imitasi. Saat suara Huan Kai jatuh, pedang-pedang cahaya yang muncul memiliki pedang lainnya di belakangnya yang terbuat dari bayangan. Ini. Tetua kedua yang melihat itu pun sedikit gemetaran karena ingat pernah membaca sebuah buku tentang klan Huan ketika di masa jaya mereka ribuan tahun yang lalu. Hancurkan. Gumam Huan Kai datar. Sraing. 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 Pedang-pedang yang diciptakan oleh Huan Kai dari bayangan pedang yang dibuat oleh Sifu pun bergerak lebih dulu dan langsung menebas semua pedang cahaya Sifu. Sifu yang melihat itu pun tertegun di tempat. Ia tidak pernah melihat atau mendengar teknik seperti itu dari klan Huan sama sekali. Yang membuatnya sangat terkejut. Teknik tersebut sangat mirip dengan tekniknya. Hanya saja perbedaannya berada di jenis Qi. Teknik Sifu langsung menguap seperti embun ke udara karena dimusnahkan oleh teknik milik Huan Kai. Teknik apa itu? Bu Yuena terkejut melihat teknik yang dikeluarkan oleh Huan Kai. Lin Yan hanya tersenyum kecil karena tahu bahwa Huan Kai memang sangatlah kuat dan merupakan pengguna Qi bayangan yang sangat alami. Yang artinya, dengan teknik yang baru saja dikeluarkan Huan Kai, ia akan bisa meniru semua teknik yang ada jika teknik tersebut memiliki sebuah bayangan. Ini adalah teknik yang bahkan Lin Yan sendiri tidak bisa klarifikasi levelnya. Itulah yang membuat tetua kedua gemetaran sedikit karena juga tahu tentang deskripsi dari teknik yang digunakan oleh Huan Kai. Pada masa ribuan tahun yang lalu, klan Huan sangat terkenal tak terkalahkan ketika dua kerajaan besar saat ini belum lahir. Itu juga disebabkan oleh lahirnya satu anggota klan Huan yang mampu menggunakan seluruh teknik musuh-musuhnya dengan kekuatan dan kualitas yang sama. Dan pada saat itu, sosok anggota klan Huan tersebut sangat ditakuti dan dijuluki sebagai Raja Bayangan. Pada masa itu, hanya satu individu yang mampu menggunakan semua teknik. Dan dia adalah Raja Bayangan yang berasal dari klan Huan. Tetua kedua hanya menganggap itu rumor belaka karena itu terjadi di sekitar masa 6-7,000 tahun yang lalu. Tetapi, kini tetua kedua percaya tentang sejarah tersebut dengan kehadiran Huan Kai serta teknik yang ditampilkan olehnya. Sifu saat ini gemetaran sedikit karena tidak menyangka bahwa salah satu teknik andalan yang berasal dari klannya dipatahkan begitu saja. Apa itu tadi? Itu teknik yang sama. Bagaimana cara wanita itu melakukannya? Apakah kedua klan memiliki teknik yang mirip? Diskusi di antara murid pun pecah karena Huan Kai. Sesuatu yang dilakukan oleh Huan Kai. Huan Kai yang baru saja selesai mematahkan teknik Sifu, perlahan tenggelam ke dalam uap hitam yang ia ciptakan. Lapun muncul dalam sekejap di belakang Sifu sambil mengayunkan kedua pedangnya untuk memenggal Sifu. Tentu ia tidak akan melewatkan kesempatan untuk menghabisi salah satu anggota klan Si. Gaya pedang Huan. Tebasan penyembeli. Sraing. Tap. Tap. Kedua pedang Huan Kai pun ditangkap oleh seseorang dan itu adalah tetua kedua yang sudah tahu bahwa Huan Kai akan berniat untuk membunuh Sifu di tempat. Kapan dia muncul? Batin Huan Kai terkejut. Pemenang babak penyisihan grup 7 adalah peserta nomor 19.
Tetua kedua berbicara dengan nada datar sambil terus menatap Huan Kai dengan seksama. Si Fu pun terkejut mendengarnya dan melihat ke arah belakang bahwa dua pedang hampir saja mengiris lehernya. Keringat dingin bercucuran di seluruh tubuhnya karena tidak menyangka bahwa ia hampir saja tewas di tangan anggota klan Huan yang ia anggap rendah. Wah! Para murid bersorak mendengar apa yang dikatakan oleh tetua kedua. Ini adalah pertama kalinya seorang murid tingkat alam roh tahap kelima untuk mengalahkan murid tingkat alam roh tahap ke-8 dalam waktu yang sangat singkat. Huan Kai sama sekali tidak bereaksi. Ia menarik pedangnya lalu menyimpannya. La pun berbicara sambil berbalik perlahan. Berhati-hatilah, anggota klan Si. Jika kita bertemu di luar, kau tidak akan selamat seperti hari ini. Chapter 138. Babak penyisihan 7. Sorak-sorai para murid terdengar sangat keras saat melihat pertarungan singkat namun sangat berkelas. Juga, semua murid pun bersemangat karena dengan melihat Huan Kai bertarung dan menang melawan murid dengan kultivasi yang lebih tinggi. Artinya tidak semua kemenangan didasarkan oleh tingginya kultivasi. Wanita itu sungguh kuat. Jika saja dia tidak berasal dari klan pembunuh, pasti sangat banyak murid yang mengejarnya. Pertarungan yang sangat bagus. Dia layak untuk menjadi salah satu peserta kompetisi antar sekte walaupun tingkat kultivasinya hanya tingkat alam roh tahap kelima. Aku tidak menyangka bahwa putra kedua patriark klan Si akan jatuh di babak penyisihan. Sebelumnya anak itu sangat arogan dan akhirnya kalah juga. Hei, jaga omonganmu. Jika didengar olehnya, kau akan berada dalam masalah. Diskusi murid-murid yang menjadi penonton pun terdengar di semua tempat membahas tentang pertarungan tersebut. Huan Kai yang baru saja selesai bertarung pun perlahan berjalan keluar dari arena tanpa mendengarkan diskusi para murid. Ia langsung bergerak ke tempat Lin Yan, Gu Yuena dan Gu Yin berada. Itu tadi sungguh hebat, kakak. Seru Gu Yin dengan nada bangga. Sebenarnya dialah yang bodoh. Jika saja dia waspada terhadap gerakanku, aku mungkin akan kalah. Balas Huan Kai dengan senyum di wajahnya. Itu tidak penting. Kemenangan adalah kemenangan, ucap Gu Yuena. Tadi hampir saja kakak. Lin Yan pun akhirnya membuka suara. Apa maksudmu Lin Yan? Tanya Gu Yuena penasaran. Lin Yan tidak menjawab dan hanya tersenyum tipis sambil menatap ke arah Huan Kai. Tampaknya kau mengetahuinya, Yaner. Sesuai yang diharapkan darimu. Huan Kai tidak kaget sama sekali tentang adiknya itu yang telah menganalisis tekniknya. Apa yang kalian bicarakan? Tanya Gu Yin penasaran. Lin Yan dan Huan Kai hanya diam tidak menjawab yang membuat Gu Yuena dan Gu Yin semakin penasaran dari waktu ke waktu. 6 murid yang telah memenangkan babak penyisihan juga menatap ke arah Huan Kai sekilas. Dari pandangan yang mereka buat, terlihat bahwa ke-6 dari mereka memang mengakui bahwa Huan Kai memang layak menjadi salah satu peserta. Tentu Lin Yan dan Huan Kai merasakan tatapan ke-6 murid tersebut tetapi hanya mengabaikannya. Baiklah. Sebelum kita masuk ke pertandingan final penyisihan untuk tingkat alam bumi, kita akan melihat babak penyisihan terakhir di tingkat alam roh. Tidak perlu membuang waktu. Peserta nomor 4 melawan peserta 24.
Silahkan naik ke arena. Suara tetua kedua terdengar karena ia mengambil alih dari sini sekarang. Tampaknya giliranku telah tiba, ucap Lin Yan dan perlahan berjalan ke arah arena. Berhati-hatilah Lin Yan. Gu Yin adalah yang pertama berbicara karena sedikit khawatir Lin Yan terluka. Jangan sampai kalah, lanjut Gu Yuena. Di sisi lain, Huan Kai hanya diam karena tidak perlu memberikan semangat apapun kepada adik kecilnya itu. Ia yakin 100% bahwa Lin Yan akan menang setelah melirik ke arah murid yang berjalan perlahan juga ke arah arena. Lin Yan tanya mengangguk dan melewati ketiga wanita itu. La juga melirik ke arah musuhnya dan senyum terbentuk di wajahnya karena tahu bahwa musuh kali ini memang kuat. Akhirnya Lin Yan pun tiba di hadapan seorang murid yang memiliki penampilan lumayan tampan. Pria itu menggunakan baju yang tampak familiar. Ketika mengingat kembali, ia langsung tahu identitas murid di hadapannya. Apakah kalian berdua siap? Tanya tetua kedua sambil melihat bergantian ke arah murid tersebut dan juga Lin Yan. Ya. Keduanya mengangguk kecil. Siapakah yang menang kali ini? Tentu saja anggota keluarga kerajaan. Bukankah itu Long Yang? Ya, itu dia. Putra dari salah satu tetua klan Long. Apakah anak pendek itu akan terhenti di tempat ini? Kemungkinan besar ya. Anak itu hanya menggunakan pertarungan tangan kosong yang membuatnya akan kesulitan untuk melawan Long Yang. Diskusi para murid pun kembali pecah karena setengah dari murid yang menonton kali ini mengenal Long Yang, dan memprediksi bahwa Long Yang akan menang. Anggota keluarga kerajaan Gu Yuena dan Gu Yin menyipit karena keduanya belum pernah melihat Long Yang satu kali pun. Di sisi lain, Huan Kai tentu sudah pernah melihat Long Yang. Ia menatapnya sedikit jijik karena ingat tentang ayah Long Yang, tetua klan Long, karena pernah hampir melecehkannya. Menurutnya, tidak ada hal baik yang ada di dalam kerajaan bintang. Pertandingan final penyisihan grup 8 dimulai. Teriak tetua kedua. Lin Yan dan Long Yang belum bergerak sama sekali karena terus memperhatikan lawan masing-masing. Lin Yan, bukan. Aku telah mendengar tentangmu terus-menerus. Aku tidak menyangka akan melawanmu kali ini. Namun hari ini, kau akan jatuh di tanganku. Long Yang membuka suara dan mengeluarkan pedang yang dikenal oleh Lin Yan. Pedang tersebut adalah pedang yang dijual oleh Lin Yan kepada Long Zhu dan Long Ti di Paviliun Long. Karena tahu bahwa lawan kali ini tidak akan bisa dimenangkan dengan tangan kosong, Lin Yan pun langsung mengeluarkan tombaknya. Brak! Ketika tombak Raja Langit muncul dan Lin Yan mengibaskannya ke arah lantai, sengatan petir hitam terlihat di ujung tombak dan tekanan di tempat itu pun menjadi berat. Semua murid yang ada di sana terkejut saat melihat bahwa Lin Yan ternyata menggunakan sebuah senjata juga. Ayo perlihatkan kepadaku bagaimana kekuatan anggota keluarga kerajaan yang telah mencapai tingkat alam roh tahap ke-8. Ucap Lin Yan sambil membuat kuda-kuda untuk bertarung. Brur, brur. Long Yang tersenyum kejam mendengar apa yang dikatakan oleh Lin Yan. Ia juga membuat kuda-kuda bertarung menggunakan pedang. Terlihat saat ini pedang Long Yang diselimuti oleh petir berwarna biru. Petir dengan dua warna yang berbeda pun menyebar ke seluruh arena saat Lin Yan dan Long Yang mengerahkan ki mereka.
Dua pengguna ki petir akan bentrok. Ini akan menjadi menarik. Salah satu murid yang telah menjadi peserta kompetisi antar sekte yang membawa pedang besar di punggungnya pun tersenyum kecil. La adalah individu yang dilihat oleh Lin Yan sewaktu hari pendaftaran. Tampaknya anak itu juga tidak sesederhana kelihatannya seperti anggota klan Huan sebelumnya. Salah satu murid wanita yang telah menjadi peserta juga membuka suara sambil menatap ke arah Lin Yan dengan seksama. Empat murid lainnya hanya diam dan terus melihat ke arah arena. Kilatan petir terlihat di mata Long Yang. Ia tentu tidak akan melewatkan kesempatan untuk menjatuhkan Lin Yan di kompetensi ini karena telah menolak keluarga kerajaan terus-menerus. Akan kuperlihatkan bagaimana perbedaan di antara kita. Setelah suara Long Yang jatuh, ia pun langsung melesat ke arah Lin Yan dengan kecepatan penuhnya. Sama halnya bagi Lin Yan, ia juga langsung bergerak ke arah musuh. Keduanya pun langsung mengayunkan senjata masing-masing. Tring, blar. Ledakan petir menyambar ke seluruh area pertandingan. Petir biru dan hitam memercik ke segala arah dan membuat banyak permukaan lantai menjadi retak. Pertandingan antara kultivator pengguna ki petir pun telah dimulai. Chapter 139. Babak penyisihan 8. Kedua serangan telah bentrok secara langsung. Long yang merasakan sedikit berat dari serangan Lin Yan yang membuatnya sangat waspada saat ini. Namun ia masih percaya diri meraih kemenangan karena tentu saja ia memiliki kartu truf untuk menjatuhkan Lin Yan. Sementara itu, Lin Yan masih santai seperti biasa. Walaupun begitu, ia sama sekali tidak akan menurunkan kewaspadaannya terhadap musuh. Sring. Long yang menepis tombak Lin Yan ke arah samping. La pun langsung melompat menjauh sambil membuat kuda-kuda menyerang sebelum mencapai permukaan lantai arena. Tebasan petir. Sraing. Ketika Long yang mendarat, ia pun langsung menebas ke arah Lin Yan. Ki petir yang membentuk sebuah bilah melesat ke arah Lin Yan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Biasanya pun, para pengguna ki petir memang sangat terkait dengan kecepatan pergerakan dan serangan. Lin Yan mengangkat tangan kirinya ke arah langit dan membentuk sebuah cakar saat melihat serangan mengarah padanya. Percikan petir terlihat di ujung jari-jari Lin Yan. Ia pun langsung mengayunkan lengannya juga karena serangan sudah sangat dekat dengannya. Cakar pemotong bumi. Sraing. Jres. Serangan Long yang langsung hancur yang membuat Long yang terkejut. Ia juga semakin waspada saat ini karena 5 bilah petir juga menerjang ke arahnya. Long yang berdecak lalu membuat kuda-kuda dengan cara menekuk tubuhnya sedikit. Ia menaruh pedang di tangan kanannya ke arah belakang lalu langsung menebas secara horizontal. Sraing. Pedang Long yang langsung membentur bilah petir yang mengarah padanya. Blar. Ledakan petir terjadi sekali lagi. Lin Yan yang menatap itu juga sedikit terkejut. Walaupun ia tidak menggunakan kekuatan penuh pada teknik sebelumnya, tentu saja itu adalah salah satu teknik yang kuat yang ia kuasai. Zep. Tidak tahu dari mana, Long yang telah mendekat ke arah Lin Yan dan langsung mengayunkan pedangnya lagi. Cepat. Batin Lin Yan saat melihat pergerakan Long yang dengan mata raja. Lin Yan langsung mengangkat tombak Raja Langit ke arah atas untuk menahan serangan Long Yang. Tring. Saat benturan terjadi,
Long yang menyeringai kejam. Posisinya saat ini berada di atas sambil terus menekan pedang ke arah bawah. Penghakiman petir. Long yang mengangkat tangan kirinya ke arah langit lalu langsung mengayunkannya ke arah bawah. Setelah itu pun, ia langsung melakukan gaya tolak menggunakan tombak Lin Yan untuk mundur. Blar. Petir tampak menyambar dari langit yang membuat para penonton terkejut. Tetapi semua dari mereka tidak heran sama sekali karena klan Long memang diakui sebagai pengguna ki petir yang kuat sedari dulu dan memiliki sangat banyak teknik berbasis petir. Bodoh. Gumam Lin Yan saat petir hitam menyelimuti seluruh tubuhnya. Luar. Ledakan terjadi di tempat Lin Yan berdiri. Lin Yan. Gu Yin yang melihat itu gugup seketika. Tenang Yiner. Yaner pasti akan baik-baik saja. Huan Kai pun menenangkan Gu Yin tetapi tidak mengalihkan pandangannya dari arena. Ia juga tidak menyangka bahwa Long yang ternyata sekuat itu. La tentu tahu bahwa Long yang masih berumur lebih tua sedikit darinya dan itu sudah bisa dianggap sebagai jenius karena telah mencapai tingkat alam roh tahap ke-8. Namun, tidak hanya itu saja. Kecakapan pertarungan Long yang juga berada di jajaran atas. Apakah itu berhasil? Long yang berkerut sedikit sambil menatap ke arah tempat Lin Yan yang masih ditutupi oleh debu. Ketika debu perlahan hilang, mata Long yang semakin serius saat melihat ki petir yang menyelimuti seluruh tubuh Lin Yan. Apakah itu teknik yang sama dengan milik klan Long? Batin Long yang waspada. Ayo kita buktikan. Long yang pun langsung membuat tekniknya juga. Armor petir. Brur. 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 Seluruh tubuh Long yang diselimuti oleh armor petir berwarna biru. Huan Kai yang menatap itu pun langsung tahu bahwa teknik tersebut berasal dari manual tubuh khusus milik klan Long yang spesialis menggunakan ki petir. Alasan itu disebut manual tubuh. Dikarenakan para anggota klan Long akan menempa tubuh mereka menggunakan petir dari waktu ke waktu sehingga mencapai level yang sangat tinggi. Itulah sebabnya dari awal, Long yang mampu menahan berat beban serangan Lin Yan. Jika itu murid lainnya yang memiliki kultivasi seperti Long Yang, sudah pasti tidak akan mampu untuk menahan berat serangan Lin Yan dengan tombak Raja Langit. Akhirnya dia menggunakannya. Aku tidak menyangka bahwa kau akan mencapai tahap ini, Long Yang. Seorang pemuda yang merupakan peserta babak penyisihan tingkat alam bumi menaikkan sudut bibirnya. La tentu saja akan menonton pertandingan anggota keluarganya. Ia tidak lain adalah Long Hua, putra mahkota Kerajaan Bintang. Di sisi lain, Li Han yang menonton pertandingan pun sedikit berkerut. La juga melirik ke arah Long Hua karena tentu sudah pernah mencicipi bagaimana sulitnya melawan armor petir yang digunakan oleh Long yang saat ini ketika berhadapan dengan Long Hua. Lihat apakah kau akan mampu menandingiku saat ini. Setelah kata-kata Long yang jatuh, ia pun langsung menghilang dalam sekejap. Zep. Long yang tiba di hadapan Lin Yan dalam sekejap sambil mengayunkan pedangnya yang telah diselimuti oleh ki petir ganas. Tring. 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 Benturan logam terus-menerus terdengar di seluruh arena karena keduanya bergerak ke sana kemari sambil terus mengayunkan senjata masing-masing. Para penonton bersemangat melihat pertarungan yang mengandalkan kecepatan saat ini. Tetua kedua juga menatap itu dengan serius.
Tampaknya bocah itu tidak akan mampu menang melawan Long Yang. Batinnya. Memang benar bahwa posisi Lin Yan saat ini tampak seperti sedang bertahan karena kecepatan Long Yang yang telah menggunakan teknik armor petir lebih tinggi daripada kecepatan Lin Yan. Gu Yin dan Gu Yuena tentu saja khawatir saat melihat posisi Lin Yan saat ini yang tampak sedang dipojokkan. Sementara Huan Kai menaikkan sudut bibirnya ketika melihat pertarungan itu. Para orang-orang tolol. Apakah mereka tidak bisa membedakan siapa saat ini yang berada di atas angin? Batin Huan Kai saat melirik ke arah murid, lalu ke arah tetua juga. Ia bertanya-tanya kenapa para tetua yang telah berpengalaman tidak akan mengerti apa yang sedang terjadi dalam pertarungan tersebut. Saat ini, masih terlihat bahwa Lin Yan masih lebih sering bertahan daripada menyerang. Sementara Long yang merasa sangat senang karena merasa bahwa ia berada di atas angin saat ini. Ia berpikir bahwa hanya butuh waktu baginya untuk menang. "Terima ini!" teriak Long Yang. Bilah petir. Sraing. 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 3 bilah melesat ke arah Lin Yan dengan kecepatan tinggi. Lin Yan yang menatap itu pun mengibaskan kembali tombak Raja Langit yang telah diselimuti oleh ki petir hitam. Blar. Serangan milik Long yang bubar sekali lagi dan keduanya pun berhenti sejenak sambil menatap ke arah lawan. Tetua kedua yang menatap itu pun melebarkan matanya karena sudah tahu apa yang terjadi juga. Dasar bocah licik. Batin tetua kedua saat melihat ke arah Lin Yan dan Long yang bergantian. Walaupun tampak Lin Yan dipojokkan saat ini, nyatanya hasilnya sangat berbeda. Long yang sudah terengah-engah sementara Lin Yan masih tampak normal seperti semula. Dan pertukaran sebelumnya hanya menentukan perbandingan antara daya tahan tubuh. Dan Lin Yan adalah pemenangnya. Serta hal itu akan menentukan pemenang sebenarnya dari pertandingan tersebut. Chapter 140. Babak penyisihan 9. Hanya tetua kedua dan Huan Kai yang menyadari bahwa Lin Yan saat ini berada dalam posisi menang. Para tetua lainnya dan murid-murid yang menonton mengira bahwa Lin Yan akan kalah tidak lama lagi. Kau memang hebat dalam hal menghindar. Meskipun begitu, tidak akan ada artinya jika kau hanya menyerang 1 kali dalam 10 kali pertukaran. Long yang menyeringai kejam saat mengatakan itu. La tentu tidak akan melepaskan Lin Yan kali ini karena sudah menjadi duri di mata kerajaan bintang. Benarkah? Tampaknya kau sangat percaya diri. Baiklah jika kau ingin kalah secepat itu. Akan kuperlihatkan seperti apa perbedaan di antara kita. Balas Lin Yan dan menggunakan teknik miliknya. Tombak petir suci. Lin Yan mengangkat tombak Raja Langit ke arah langit. Ki yang dikumpulkan oleh Lin Yan membentuk awan gelap di langit. Gaya pertama. Tubuh petir suci. Blar. Boom. Petir hitam yang memiliki warna putih di pinggirannya pun menyambar ke arah Lin Yan. Bong. Ledakan terjadi karena petir tersebut menabrak Lin Yan. Para tetua dan murid bingung melihatnya karena tidak mengerti apa maksud dari apa yang dilakukan oleh Lin Yan. Ini bukankah teknik tombak petir suci? Apakah penggunaannya memang seperti itu? Tetua kedua mengerut karena sudah membaca tentang teknik yang digunakan oleh Lin Yan karena tentu saja teknik tersebut pernah beredar namun penggunaannya berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Lin Yan. Untuk gaya pertama,
Tubuh petir suci itu menghususkan untuk merangsang tubuh dengan ki petir agar mampu bergerak lebih cepat serta meningkatkan daya serangan pada gaya tombak bebas. Di sisi lain, Lin Yan sama sekali tidak memodifikasi teknik namun menggunakan cara yang sedikit berbeda, yaitu menambah kekuatan petir dengan cara menggunakan ki miliknya dibentuk dalam jumlah yang lebih besar lalu melemparnya ke arah langit. Setelah itu awan petir akan tercipta dan petir yang berasal dari ki dan alam pastilah jauh lebih kuat daripada petir yang dibentuk menjadi ki secara langsung untuk merangsang tubuh agar bisa bergerak lebih cepat. Brur, brur. Petir ganas menyambar terus-menerus dari tubuh Lin Yan ke arah samping. Rambut hitam Lin Yan pun menari-nari di udara. Sementara itu, tombak Raja Langit dibalut oleh ki petir yang membuatnya tampak lebih panjang sedikit. Berikutnya giliranku. Zep. Lin Yan yang melesat dengan kecepatan tinggi tiba di atas Long Yang sambil menghunuskan tombak Raja Langit sekuat tenaga. Melihat Lin Yan yang menyerang, Long Yang buru-buru menghindar ke samping dengan kecepatan penuhnya. Namun, karena sedikit kelelahan, gerakannya lebih lambat dari semula. Dan inilah yang ditunggu oleh Lin Yan. Bom! Ledakan besar terjadi di arena saat tombak Lin Yan membentur lantai arena. Long yang berkeringat karena hampir saja ditusuk oleh Lin Yan. Ia kini tahu bahwa Lin Yan tidaklah berbicara sesumbar dengan mengatakan untuk melihat perbedaan di antara mereka. Lin Yan menarik tombak Raja Langit dari dalam lantai. Ia membalikkan badannya dan menatap rendah ke arah Long Yang. Lumayan kau dapat menghindar serangan sebelumnya, ucap Lin Yan. Apa kau pikir bahwa dengan kecepatan itu kau akan mampu mengalahkanku? Long Yang sedikit marah karena Lin Yan menatapnya seperti seekor serangga. Ia pun membuat kuda-kuda untuk menyerang juga. Dengan kecepatan ini, hahaha. Baiklah, aku akan menaikkan level kecepatanku. Balas Lin Yan dengan seringai kejam di wajahnya. Apa? Tidak mungkin. Teriak Long Yang karena tentu tidak percaya dengan apa yang Lin Yan katakan. Lin Yan hanya tersenyum jahat sambil menunjukkan gigi-giginya. Brur, brur. Petir yang menyelimuti Lin Yan semakin liar karena ia menggunakan lebih banyak ki kali ini untuk merangsang tubuhnya. Juga karena petir sebelumnya yang berasal dari alam menyerap ki Lin Yan juga untuk memperkuat kekuatan petir. Zep. Lin Yan langsung menghilang seperti percikan petir lalu muncul di depan Long Yang dalam sekejap sambil mengayunkan tombak Raja Langit sekuat tenaga ke arah wajah Long Yang. Sial. Long Yang buru-buru mengangkat pedangnya untuk menahan serangan Lin Yan. Tring. Zur. Long yang didorong mundur sangat jauh karena kekuatan serangan Lin Yan jauh lebih besar darinya. Lin Yan tersenyum melihat itu dan mencengkram erat gagang tombak miliknya. Brur, brur. Di ujung tombak Lin Yan, petir perlahan terkumpul membentuk bola seukuran setengah kepalan tangan. Ledakan petir hitam. Ini adalah teknik yang menjadi serangan kecil teknik jiwa pelahap Raja Naga. Tentu Lin Yan akan mampu menggunakannya walaupun tidak menggunakan teknik jiwa pelahap Raja Naga. Terima ini. Mata Long yang melebar saat melihat bola petir tersebut tampak hendak meledak. Luar. Ledakan petir hitam yang berubah menjadi pilar petir menyambar ke arah depan Lin Yan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Teknik tersebut langsung membawa Long yang bersamanya.
Bom! Ledakan besar terjadi di pinggir arena dan membuat lubang yang lumayan dalam. Para murid menelan ludah mereka saat melihat kekuatan Lin Yan. Kali ini mereka telah mengerti bahwa Lin Yan sama seperti Huan Kai. Tidak normal sama sekali. Dan lebih baik dikatakan sebagai monster. Aku ingat sekarang. Bukankah bocah itu adalah Lin Yan sang tiran? Salah satu murid berteriak karena ingat tentang penampilan Lin Yan dan gelar yang diperoleh olehnya saat menyelesaikan misi kelas B sebelum masuk pelantara dalam Sekte Naga Langit. Para murid terkejut dan tidak menyangka bahwa murid yang baru tiba dalam waktu setengah tahun telah mencapai level tersebut. Karena telah lama waktu berlalu, tentu pada murid telah lupa dengan sosok Lin Yan. Tetapi kali ini gelarnya disebut kembali. Long Hua yang melihat itu juga memasang wajah gelap. Matanya tertuju pada Lin Yan kali ini. Niat membunuhnya bocor sedikit karena merasa terancam juga dengan peningkatan kekuatan Lin Yan. Tidak lama kemudian, sosok compang camping perlahan keluar dari lubang dengan wajah gelap. Ia tidak lain adalah Long Yang yang sebelumnya dibawa oleh teknik milik Lin Yan. Apa kau tidak akan menyerah? Tanya Lin Yan karena merasa bahwa belum saatnya untuk memprovokasi keluarga kerajaan. Menyerah. Menyerah katamu. Dalam mimpimu. Sialan. Teriak Long Yang dan langsung melesat dengan kecepatan penuhnya ke arah Lin Yan. Tampaknya aku harus melakukannya. Batin Lin Yan dan membuat kuda-kuda seperti gaya menusuk. Tombak petir neraka. Tombak Raja Langit berdengung sangat keras. Dengan gabungan teknik tombak petir suci gaya pertama dan teknik tombak petir neraka gaya pertama, itu akan menghasilkan serangan yang sama sekali berbeda. Itulah sebabnya dari awal Lin Yan mengambil kedua teknik tersebut karena merasa keduanya sangat berhubungan. Gaya pertama, tusukan neraka keputusasaan. Zep. Lin Yan langsung menerjang dengan kecepatan yang bahkan untuk tingkat alam roh tahap ke-8 tidak mungkin bisa mengikutinya. Chapter 141. Babak penyisihan 10.